sahabat edukasi. Dalam video ini, kita akan membahas pentingnya strategi kebijakan publik di Indonesia, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Yuk kita bahas sama-sama. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke penjelasannya, yuk kita dengerin dulu video mengenai pandangan dari pemimpin, masyarakat, dan ahli ekonomi tentang kebijakan dan alokasi nilai dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Pemimpin dalam bidang pendidikan memiliki peran sentral dalam mengarahkan dan memengaruhi perubahan pendidikan. Ada beberapa aspek kebijakan dan alokasi nilai yang mereka prioritaskan. Yang pertama yaitu visi dan misi pendidikan. Pemimpin pendidikan fokus pada pengembangan kompetensi pedagogik dan kepribadian guru untuk meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Hal ini termasuk pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan guru, pengembangan sumber daya manusia, dan meningkatkan efisiensi administrasi sekolah. Yang kedua itu inklusivitas dan inovasi. Kebijakan kepemimpinan bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif yang galakannya inovasi. Hal ini dilakukan dengan cara memperluas visi pendidikan ke seluruh komunitas pendidikan sehingga semua siswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada pengembangan profesionalisme guru. Pemimpin pendidikan memprioritaskan program pelatihan dan pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan guru. Program ini meliputi metode pengajaran inovatif, penggunaan teknologi pendidikan, dan strategi pengajaran yang lebih efektif. Yang keempat itu ada pemberdayaan siswa dan orang tua. Kepemimpinan kuat menggalakkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan di sekolah. Hal ini meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan masa depan. Yang kelima itu ada strategi visionary leadership. Pemimpin pendidikan harus memiliki visi yang jelas dan dapat mengembangkan strategi untuk mencapainya. Visionary leadership melahirkan rencana strategik dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian tujuan mengutamakan keunggulan menuju sekolah efektif. Yang keenam itu kepemimpinan demokratis dan transparan. Kepala sekolah harus memainkan kepemimpinan demokratis, transparan, jujur, bertanggung jawab, menghargai guru dan staf, bersikap adil dan sikap terpuji. Hal ini mempengaruhi budaya sekolah, meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketujuh itu ada adaptasi teknologi dan inovasi. Pemimpin pendidikan harus mampu beradaptasi dengan teknologi terkini dan melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini termasuk penggunaan teknologi pendidikan dan metode pengajaran inovatif. Dengan demikian, kebijakan kepemimpinan dalam pendidikan bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar inklusif, meningkatkan perfeksionalisme guru, memperdayakan siswa dan orang tua yang dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Pemimpin kesehatan daerah berpendapat bahwa peningkatan alokasi untuk kesehatan harus menjadi prioritas terutama dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat seperti pandemi. Mereka menekankan bahwa investasi dalam kesehatan akan berdampak positif pada produktivitas masyarakat dan pengurangan biaya jangka panjang. Kesehatan adalah hak asasi setiap individu yang harus dijamin oleh negara. Bagi masyarakat umum seperti saya ini, memperjuangkan kesehatan itu sangatlah penting. Kebijakan dan pengelolaan yang tepat dari pemerintah dalam sektor kesehatan akan memastikan bahwa hak atas kesehatan dapat terpenuhi bagi seluruh warga negara. Hal ini sangat penting, terutama dalam konteks kebijakan anggaran yang berdampak pada akses dan mutu layanan kesehatan. Kebijakan kesehatan yang efektif akan mampu menurunkan tingkat penyakit serta meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Dengan adanya perhatian yang serius terhadap alokasi sumber, daya, dan perencanaan yang matang, diharapkan setiap warga negara mendapatkan atau menikmati layanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Kesehatan dan implementasi kebijakan yang terintegrasi sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam sektor kesehatan. Bagi masyarakat umum, seperti saya, seringkali kami mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, baik di rumah sakit maupun juga di klinik kesehatan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan biaya
Permasalahan ini seringkali berakar dari anggaran kesehatan yang tidak mencukupi. Banyak orang mengeluhkan bahwa tingginya biaya layanan kesehatan seperti biaya rawat inap menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan pengobatan yang diperlukan. Selain itu, fasilitas kesehatan yang tersedia juga masih sangat terbatas, terutama di daerah pinggiran. Kondisi ini memaksa warga yang tinggal di daerah tersebut untuk melakukan perjalanan ke kota besar demi mendapatkan perawatan yang lebih baik dan intensif. Dengan demikian, tantangan dalam aksesibilitas layanan kesehatan menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang. Lalu dalam argumen masyarakat sendiri, kesehatan yang terabaikan, dengan alokasi yang minimal 10% dari APBD untuk kesehatan, masyarakat merasa bahwa banyak daerah masih kekurangan fasilitas kesehatan yang memadai. Pengeluaran untuk kesehatan pada 2022 mencapai 255,39 triliun, namun seringkali tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya, pada tahun 2022, total pengeluaran untuk kesehatan mencapai 735,65 triliun, tetapi masih terhambat oleh pembayaran utang yang terus meningkat. Dan juga standar alokasi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menetapkan bahwa alokasi dana kesehatan minimal harus 10% dari APBD. Tetapi banyak daerah tidak memenuhi standar ini. Strategi kebijakan dan alokasi nilai dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam sektor pendidikan dan kesehatan, harus difokuskan pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat kelompok rentan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, alokasi minimal 20% dari APBD harus digunakan untuk pendidikan. Sementara, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menetapkan alokasi minimal 10% untuk kesehatan. Data menunjukkan bahwa investasi dalam bidang pendidikan memiliki respon yang signifikan, di mana alokasi anggaran sebesar 20% dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Di sektor kesehatan, anggaran yang ditargetkan sebesar 5,6% dari APBN pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan sebesar 8,1%, yang dimana dapat digunakan untuk transformasi sistem kesehatan dan meningkatkan akses serta kualitas layanan kesehatan. Namun, tantangan tetap ada, karena masih banyak provinsi di Indonesia yang belum memenuhi ketentuan alokasi minimal ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua provinsi memenuhi syarat alokasi yang ditetapkan, agar dampak positif dari investasi di kedua sektor ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, jadi teman-teman, setelah kita dengerin berbagai sudut pandang dari pemimpin, masyarakat, dan ahli ekonomi tentang kebijakan dan alokasi nilai dalam sektor pendidikan dan kesehatan, sekarang kita saatnya lanjut ke materi inti. Tapi sebelum kita lanjut ke materi inti, penting banget nih buat kita tuh paham dulu apa sih yang dimaksud dengan kebijakan dan alokasi. Pada penasaran kan? Yuk kita simak penjelasannya. Polisi atau kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku politik untuk mencapai tujuan tertentu. Pembagian distribution atau alokasi adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Value adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga, dan sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia. Nilai dapat bersifat abstrak, kejujuran, dan material. Sistem politik sebagai tools distribusi dan alokasi nilai.
Sistem mencakup sekumpulan objek beserta hubungan antara objek-objek tersebut dan perilakunya. Menurut David Easton, sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi yang mengatur pembagi nilai secara otoritatif. Setelah mendengar penjelasan tadi, tentunya sekarang kita sudah paham apa yang dimaksud dengan kebijakan dan alokasi. Kini saatnya kita menggali lebih dalam ke materi inti, yaitu strategi kebijakan dan alokasi nilai dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Kebijakan publik adalah langkah strategis yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu bagi masyarakat di Indonesia yang memiliki populasi lebih dari 270 juta. Pendidikan dan kesehatan merupakan dua sektor yang sangat vital karena mereka secara langsung mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Kebijakan yang efektif akan mengurangi kemiskinan, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berpendidikan. Di Indonesia, kebijakan pendidikan bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, seperti program kurikulum Merdeka. Ini penting agar pendidikan tidak hanya berbasis pada teori, tetapi juga relevan dengan dunia nyata. Kebijakan pemerintah dengan memberikan dana pendidikan juga membantu dalam membangun infrastruktur dan fasilitas yang lebih baik. Sektor kesehatan juga memerlukan perhatian yang serius. Dengan adanya jaminan kesehatan nasional, pemerintah berupaya memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses kesehatan. Kebijakan kesehatan yang baik tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan individu, tapi juga berkontribusi pada produktivitas nasional. Investasi dalam kesehatan berarti investasi dalam masa depan bangsa. Alokasi sumber daya adalah faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan publik. Tetapi, anggaran untuk pendidikan dan kesehatan seringkali menjadi perdebatan yang panas. Berbagai analisis menunjukkan bahwa alokasi yang lebih besar untuk sektor ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Namun, hal ini juga harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Tantangan dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia sangat banyak. Mulai dari birokrasi yang kompleks hingga resistensi masyarakat terhadap perubahan. Namun, solusi dapat ditemukan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Sebagai kesimpulan, strategi kebijakan publik yang efektif di sektor pendidikan dan kesehatan sangat penting bagi masa depan Indonesia. Kita semua memiliki peran dalam mendukung dan memantau kebijakan untuk memastikan mereka memberikan manfaat yang maksimal. Mari kita sama-sama berkontribusi untuk pembangunan yang lebih baik.